Halo, kami akan mempresentasikan sistem otot. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya David Yunus Khalid. Nama saya William Cara. Nama saya Manggaris Lalai. Ya, sistem otot. Definisi otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia ataupun hewan yang mempunyai fungsi sebagai alat gerak aktif yang membantu pergerakan tulang. Fungsi sistem otot untuk membantu manusia bergerak. Otot manusia memberikan banyak manfaat dan fungsi bagi tubuh. Adapun fungsi sistem otot yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama melakukan gerakan tubuh, yang kedua mengatur postur tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan tubuh, 4 mendukung peredaran darah, 5 membantu proses pernapasan, 6 mendukung proses pencernaan. Yang pertama itu melakukan gerakan tubuh. Otot pada rangka bertanggung jawab atas gerakan yang dilakukan. Yang kedua fungsi sistem otot yaitu mengatur postur tubuh. Otot rangka juga membantu mengatur postur tubuh. Yang ketiga, fungsi sistem otot menjaga keseimbangan tubuh. Otot rangka juga berfungsi untuk melindungi tulang belakang dan membantu keseimbangan. Fungsi sistem otot yang keempat mendukung peredaran darah. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari mempunyai fungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Yang keenam, fungsi sistem otot yang kelima yaitu membantu proses pernapasan. Otot diafragma adalah otot utama yang bekerja ketika bernapas. Fungsi sistem otot yang keenam yaitu mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga membantu proses pencernaan. Ketika sistem pencernaan melakukan pencernaan makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot-otot yaitu jenis otot polos yang berada di saluran pencernaan. Struktur sistem otot akan dilanjutkan oleh saudara kami. Struktur sistem otot. 1. Tendon. Tendon adalah penghubung antara otot dengan tulang. Tendon dapat dikenali karena memiliki serabut berwarna putih serta tidak elastis. 2. Fascia. Fascia adalah jaringan ikat gabungan atas jaringan fibrosa atau areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satuan kesatuan. 3. Sarcolemma. Sarcolemma adalah unit struktur dengan diameter 0,01 mm serta panjang 1 sampai 40 mm yang melapisi suatu sel otot yang dapat berfungsi sebagai pelindung otot. 4. Myofibril. Myofibril adalah suatu jaringan serat-serat di mana terdapat di dalam otot jika menggunakan mikroskop. 5. Myofilamen. Myofilamen adalah suatu jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari myofibril. Jaringan myofilamen terdiri atas dua macam, yaitu filamen heterogen, di mana terdapat pada otot pada jantung atau otot kardiak serta terdapat pada otot lurik, sedangkan myofilamen homogeni terdapat pada otot polos. 6. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah suatu jaringan di mana berupa cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat serta myofilamen berada. Oke, dan yang ketiga saya akan menerangkan klasifikasi jaringan dan jenis otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos disebut juga sebagai otot tak sadar karena cara bekerja otot ini di luar kesadaran manusia, tanpa harus diperintah oleh otak. Cara kerja otot polos ini dipengaruhi oleh saraf autonom, yaitu syaraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Saraf simpatik adalah saraf yang berujung. Dan yang kedua, otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Dan yang ketiga, otot lurik. Jaringan otot lurik merupakan otot yang menempel pada tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Otot inilah yang punya peran utama dalam pergerakan tubuh. Otot lurik menyumbang kurang lebih 40% berat badan manusia. Otot rangka terdiri atas sel-sel panjang yang tidak bercabang atau disebut serabut otot. Dan sifat kerja otot yang pertama, fleksi, merupakan gerakan otot fleksor sehingga bagian tubuh menekuk, misalnya menekuk lutut dan siku. Dan yang kedua, abduksi. Abduksi adalah gerakan anggota tubuh menjauhi sumbu atau garis tengah tubuh, misalnya merentangkan tangan hingga sejajar dengan bahu. Dan yang ketiga, pronasi atau disebut juga supinasi. Pronasi adalah gerakan memutar telapak tangan atau jari sehingga menghadap ke bawah atau menelukuk. Dan yang keempat, depresi. Depresi adalah gerakan otot yang menurunkan anggota tubuh, dan elevasi merupakan gerakan otot untuk mengangkat atau menaikkan anggota tubuh. Yang ke-7, inversi.
Inversi adalah gerakan otot untuk memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dan ke seluruh tubuh. Demikianlah hasil pembacaan materi kami tentang sistem otot. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.